Harapan saya adalah peternakannya bisa berkelanjutan, berkembang, bertumbuh, tidak berhenti hanya pada masalah pemeliharaan saja, tetapi bisa bagaimana teman-teman itu bisa bertumbuh, memasarkan peternakannya, memasarkan produknya, memasarkan hasilnya, dan menjadi bisnis yang terus meningkat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Krisna Dewi. Saya adalah owner dari Sinatria Farm yang terletak di Dusun Dero, Kelurahan Harjo Binangun, Kepanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sinatria Farm ini kita dirikan di tahun 2018. Peternakan domba ini menjadi pilihan saya beraktivitas karena memang saya basicnya adalah seorang akademisi dan memang basic saya dulunya kuliahnya di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada, baik dari sarjana sampai profesi ya dan pasca sarjananya. Sinatria Farm ini adalah milik saya sendiri secara pribadi ya. Kita kerjasamanya itu sifatnya lahan ini kita menyewa dari perangkat desa. Untuk jumlah domba yang ada di Sinatria saat ini mungkin sekitar 120-an ekor. Domba yang ada di Sinatria macam-macam ya, ada domba lokal Jawa, ekor tipis, kemudian ada domba gibas, kemudian ada juga domba-domba hasil pemuliabiaan dari Balitnak, yaitu domba kompas atau komposi Sumatera, kemudian ada lagi domba F1 Dorper, F1 Awasi, kemudian ada domba Garut juga ya di sini. Kalau kita bicara sejarah Sinatria, awalnya Sinatria ini didirikan dari hasil diskusi ya, hasil diskusi antara saya dengan suami yang pada saat itu sebelum membuat Sinatria Farm yang ada di lokasi di Dero, Kecamatan Pakem ini, kita sudah membuat peternakan di tempat yang lain dulu. Nah, sebelum itu tahun 2015 kita sudah banyak berdiskusi terkait masalah apa yang akan terjadi di Indonesia pada saat itu ya. Kebetulan suami saya memang orang yang bergerak di sektor sosial politik ya, sehingga pembahasannya itu mesti pembahasan forecasting gitu ya. Kira-kira apa yang akan terjadi di Indonesia beberapa tahun ke depan gitu. Nah, pada saat itu kita melihat data-data statistik yang ada di negara kita, di mana sektor peternakan ini menjadi sesuatu yang terancam ya. Ini kita di luar, pada saat itu kita belum tahu akan ada COVID dan sebagainya gitu ya. Populasi ternak kita makin menurun sementara jumlah masyarakat Indonesia semakin banyak. Nah, kalau kita bicara tentang peternakan, apalagi kalau kita bicara tentang daging, maka kebutuhannya pasti akan meningkat. Nah, sementara itu kalau kita bicara tentang data peternak, pada saat itu tahun 2015 rata-rata peternak Indonesia itu di usia sekitar 52 tahun, 52,4 tahun gitu ya. Jadi sudah senior ya, artinya yang dalam beberapa tahun ke depan itu mereka pasti akan mengalami masa pensiun atau berhenti bertugas menjadi seorang peternak gitu ya. Nah, terus kemudian kita, waduh ini bagaimana dong gitu. Ada nggak peluang untuk generasi muda masuk ke sektor ini gitu ya. Kemudian kita lihat data pemuda pada saat itu dan ternyata ada bonus demografi pada saat itu ya. Kita sudah memprediksikan akan ada bonus demografi di Indonesia di tahun 2020 sampai 2036. Mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda. Wah, ini kalau nggak kita kelola dengan baik akan berbahaya gitu ya di era 100 tahun Indonesia merdeka. Maka kemudian pada saat itu ayo kita ketemukan nih antara regenerasi peternak dengan potensi pemuda ya, potensi jumlah pemuda pada saat itu. Nah, sehingga kemudian kita muncul ide terkait tentang bagaimana kita mengedukasi anak-anak muda untuk ikut terlibat dalam dunia atau di dalam sektor peternakan ini. Sehingga pada tahun 2015 kita memulai beternak, tapi kita gagal itu ya. Itu saya sudah melibatkan anak muda. Kemudian tahun 2018 kita membuka peternakan di sini ya, di Dusun Dero ini. Kebetulan juga Pak Kaur Sosialnya juga masih muda, jadi pada saat itu kita gayung bersambut sekali ya dengan perangkat desa bahwa kita akan punya mimpi yang seperti ini, ketemu dengan mimpinya Pak Sosial pada saat itu, wis podo gitu ya, sama gitu mimpi kita, sehingga kita membuat peternakan di sini. Nah, kemudian di tahun 2018 itu kita mulai membuka peternakan di Sinatria Farm. 2019 itu saya mau membuka pelatihan, tetapi sama suami dicegah dulu, nanti dulu. Pokoknya kalau sudah sukses, sudah berhasil, baru kamu boleh membuka pelatihan. Karena kalau bikin pelatihan
oke, basicmu memang seorang dosen gitu ya, tetapi kan harus bisa membuktikan dulu bahwa memang peternakan ini adalah sesuatu yang bisa menjadi pegangan lah, salah satu pegangan finansial gitu. Kalau hanya ngajarin orang tapi omong kosong kan ya apa gunanya gitu ya. Kemudian akhirnya kita baru mulai pelatihan itu di tahun 2019 akhir ya. Pelatihan pertama Sinatria itu di bulan September, tanggal 21 September 2019. Dan pada saat itu pesertanya masih macam-macam tapi mayoritas pemuda. Nah, kemudian tahun 2020 kita mulai mengalami lonjakan peserta, khususnya pasca Covid itu ya. Pada saat Covid kan banyak orang yang kemudian pengen tahu tentang dunia peternakan, kan banyak orang nonton YouTube ya. Oh, kayaknya nih menarik ini, gampang ini, toh beternak itu mudah kok, cuma tinggal bikin kandang, masukin ternak, kasih makan rumput, hidup gitu aja. Terus kemudian tiba-tiba gemuk dan menguntungkan. Orang tidak berpikir panjang lah, intinya seperti itu. Nah, kemudian banyak orang pengen tahu, tapi banyak juga yang mereka menjadi korban YouTube itu, sehingga tahun 2021 banyak orang yang juga datang ke sini untuk mengeluhkan kenapa kok ternyata beternak itu tidak seindah yang dibayangkan gitu ya. Nah, kita membuat kelas Sinatria ini bertumbuh ya. Jadi yang 2019 itu kita hanya mengajari orang cara beternak. Nah, mulai tahun 2021 itu kita sudah membuat mitigasi. Jadi pelatihannya sudah kita lengkapi dengan mitigasi resiko. Jadi orang-orang yang belajar ke sini itu tidak hanya sekedar gimana caranya beternak itu nanti menghasilkan uang, bukan, tetapi bagaimana meminimalkan resiko agar ketika mau terjun ke sektor peternakan ini nggak salah jalan gitu. Bahkan kalau di kita, kalau Sinatria Farm itu kan kita ada program kelas intensif ya. Hari pertama itu saya selalu menyampaikan, kalau di hari pertama kira-kira tidak sanggup lanjut, maka besok hari selanjutnya nggak usah ikut pelatihan lagi, karena ya nggak ada gunanya. Hari selanjutnya itu terkait manajemen peternakannya. Sementara hari pertama itu kita lebih banyak membahas tentang ini loh resikonya. Kalau memang sanggup ayo lanjut, kalau tidak ya jangan. Nah, itu yang kita lakukan di Sinatria Farm ya. Jadi kita punya sejarahnya itu berawal dari keresahan kita tentang regenerasi peternak, khususnya seperti itu. Sistem pemberian pakan di Sinatria ya, kalau kita di Sinatria Farm menggunakan dua jenis pakan, yang pertama konsentrat, yang kedua hijauan. Tapi konsentrat ini bukan pakan utama, artinya konsentrat ini hanya kita gunakan untuk memancing bakteri yang ada dalam perut ternak. Nah, sehingga apa, kalau bakterinya sudah tambah banyak, maka dia siap melakukan pencernaan terhadap hijauan ataupun rumput-rumputan ya yang akan dimakan, sehingga ketika pencernaannya efektif maka menghasilkan bobot badan yang maksimal seperti itu. Nah, itu kita lakukan dalam satu hari, pagi dan sore, konsentrat dulu baru hijauan, konsentrat dulu baru hijauan, seperti itu. Untuk nutrisi ternak ruminansia ya, itu yang dibutuhkan ada banyak ya. Yang jelas sumber energi pasti itu ya, karena sumber energi ini yang nantinya akan digunakan sebagai makanan bakteri yang ada di dalam perut ternak. Untuk apa? Untuk melakukan tugasnya si bakteri ini gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah selain sumber energi adalah sumber protein. Sumber protein digunakan untuk apa? Sumber protein digunakan untuk membangun si bakteri ini untuk memperbanyak dirinya. Nah, untuk apa nanti? Untuk mencerna. Yang ketiga adalah sumber serat. Nah, serat inilah yang nanti akan dicerna oleh ternak yang akan digunakan untuk metabolisme tubuhnya. Jadi minimal ada 3 itu, dan ditambahkan lagi sumber vitamin dan sumber mineral yang kadang-kadang di peternak ini sering diabaikan. Untuk peternak dengan pakan hijauan, insya Allah untuk sumber protein dan mineral mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan ya, karena untuk hijauan asal dia masih berwarna sama dengan warna aslinya, misalnya masih tetap hijau, belum menguning gitu ya, itu kandungan vitamin dan mineralnya sudah cukup. Tetapi untuk peternak-peternak dengan mereka pakan yang full pakan kering, itu harus ditambahkan dengan sumber-sumber vitamin dan mineral dari luar.
Di Sinatria kita menggunakan metode semacam membuat silase ya. Ini saya sampaikan semacam membuat silase. Jadi kita tidak menyimpan sampai bahan pakan ini menjadi silase, bukan gitu ya. Jadi silase itu apa sih? Silase itu adalah metode penyimpanan basah ya. Jadi si rumput atau hijauan ini kita simpan di dalam sebuah tempat yang tanpa oksigen. Kapasitasnya si tempat ini yaitu sekali dibuka itu untuk sekali makan. Jadi contohnya di Sinatria Farm ini sekali makan membutuhkan rumput sebanyak 1 drum ukuran 160 mili misalnya. Ya berarti dalam 1 drum ukuran 160 mili itu yang kita siapkan untuk sekali makan. Kalau ternyata misalnya wah jumlah ternaknya mungkin cuma sekitar 80 ekor. Oh mungkin kalau misalnya menggunakan drum yang 120 liter misalnya seperti itu. Jadi kita padatkan di tempat seperti itu tanpa oksigen. Kita ngaritnya tidak setiap hari, jadi kita ngaritnya cuma seminggu sekali untuk kebutuhan 1 minggu ke depan. Dengan cara apa? Kita masukkan di situ tadi, di drum tadi. Jadi misalnya ada yang wah saya sambil kerja tapi saya pengen tetap beternak, bisa nggak? Ya bisa, nanti di weekend ngarit terus kemudian dimasukkan di tempat yang kedap udara tadi itu. Setiap kali mau memberi makan tinggal buka 1, nanti sore buka lagi 1 wadah lagi. Jadi sekali 1 wadah itu untuk sekali buka gitu. Jadi untuk seminggu sekali masih memungkinkan. Dan itu kondisinya hijauan itu belum berasa seperti tape. Nah kalau dibikin silase itu kan sudah, karena sudah memproduksi asam laktat, maka dia rasanya agak kecut ya. Kecut itu manis seperti tape. Apakah berbahaya? Enggak, asal dia diberikan tidak langsung, begitu dibuka langsung diberikan itu enggak berbahaya. Jadi diangin-anginkan itu kalau udah jadi silase ya. Tapi kalau masih belum nyampe 10 hari seperti yang ada di Sinatria itu masih fresh saja, masih segar saja, sehingga langsung diberikan pada ternak masih aman. Untuk saat ini kita beli ya, karena kalau di Sinatria Farm sekarang kita lahan pakan kita kan hanya 1 hektar. Dari lahan 1 hektar itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 120 ekor. Apalagi saat ini di musim kemarau seperti ini agak sulit ya rumput-rumputan hidup. Kalau rumput-rumputan pada saat musim hujan insya Allah cukup-cukup saja. Tetapi kalau di musim kemarau seperti ini, hanya kita kemarin membeli jagung dari warga sekitar. Jadi kita membeli jagung, tanaman jagung yang umur, target kita sebenarnya kemarin yang umur sekitar 30 sampai 40 hari. Tapi karena warga ada yang gagal panen, kemudian ya udah kita ambil saja seluruhnya gitu. Jadi untuk teknologi terkini ya, Sinatria Farm itu yang pertama kita memang sejak awal membuat kandang namanya kandang sistem terkoleksi. Ya, kandang sistem terkoleksi itu adalah kandang yang dilengkapi di bawahnya itu pemisah antara urin dengan feses. Jadi ketika ternak itu mengeluarkan kotoran itu sudah otomatis terpisah. Karena apa? Karena jaring itu akan membawa feses atau kotoran padat itu langsung ke talang pengumpulan, kemudian di bawah karena tadi bentuknya jaring, maka urinnya dia masuk ke bawahnya, itu ada talangnya juga. Nah dengan instalasi terkoleksi ini maka kemudian bau bisa diminimalkan, karena yang menimbulkan bau itu kan sebenarnya urinnya. Nah kalau urin itu bisa kita kondisikan maka dia tidak akan berbau kandangnya. Nah kemudian yang kedua yang kita lakukan terkait dengan inovasi terkini ya, tahun 2000, kalau tadi 2018, tahun 2020 kita membuat namanya digitalisasi farming. Nah, digitalisasi farming ini menjadi andalan kita juga. Pada saat itu kita membuat aplikasi Sinatria yang itu masih digunakan secara internal ya di kalangan alumni. Nah, kemudian itu kita upgrade terus sampai saat ini. Mudah-mudahan nanti kita akan launching ya sebentar lagi dengan Sinatria Apps kita di Play Store, mudah-mudahan ya dalam waktu dekat lah, mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan ke depan, insya Allah seperti itu. Karena kita perlu uji coba dulu nih di kalangan ini kita ya, di kalangan alumni kita. Nanti di Sinatria Apps itu isinya selain recording juga terkait kemudahan-kemudahan untuk peternak. Contohnya seseorang datang ke pasar hewan tidak bawa timbangan, atau kita misalnya mau belanja ternak nggak bawa timbangan, maka kita dengan memotret ternak itu kita sudah bisa memperkirakan berapa sih sebenarnya bobot ternak ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gini,
ada apanya tuh di bibir gitu kan. Nah kita foto ternak itu di bagian bibirnya yang misalnya luka ataupun koreng ataupun apa. Nah begitu kita foto, maka nanti kita akan melihat diagnosis penyakit apa yang sedang diderita oleh ternak. Nah itu di Sinatria Apps yang terbaru kita seperti itu. Nah selain itu juga nanti akan ada lagi fitur terkait masalah pembukuan. Jadi ada beberapa fitur yang memang kita harapkan memudahkan peternak. Jadi Sinatria Apps ini harapannya dengan kita membuat aplikasi seperti ini tidak hanya alumni Sinatria, alumni belajar di kita yang ikut pelatihan di Sinatria, tetapi juga untuk masyarakat secara umum. Kalau dulu sifatnya internal hanya untuk alumni kita sendiri, nah sekarang insya Allah kita akan publish untuk siapapun yang walaupun dia bukan alumni di Sinatria. Nah kemudian kita juga membuat mekanisasi ya, jadi mekanisasi tapi yang kita linkkan dengan aplikasi kita. Contohnya adalah timbangan dengan RFID. Jadi ternak ini masuk ke dalam timbangan, kemudian di tapping ini ya RFID-nya ya. Jadi ada barcode gitu yang dilihat di situ. Maka kemudian nanti timbangan dia ternak ini bobotnya berapa itu sudah langsung masuk ke aplikasi kita gitu. Jadi seperti itu. Ini memudahkan untuk peternak-peternak dengan populasi banyak ya. Jadi populasi yang di atas 300 atau 500 ekor. Bayangkan kalau 300-500 ekor kemudian satu-satu gitu ya ditimbangin, kemudian dia mencatat ya nanti ya kalau pas tepat gitu ya, kalau misalnya enggak dan sangat membutuhkan waktu lama. Sementara kalau kita menggunakan RFID ini akan lebih mudah. Nah kemudian kita nanti kembangkan juga untuk model aplikasi kita untuk peternakan dengan lahan padang pengembalaan luas. Jadi kalau dengan lahan padang pengembalaan luas ini aplikasi yang kita gunakan ini nanti juga akan kalau yang di kandang tadi menggunakan RFID atau barcode, sementara kalau yang di padang pengembalaan kita menggunakan chip gitu seperti itu. Jadi ada inovasi-inovasi seperti itu yang kemudian kita buat. Apa saja aspek penting yang harus diperhatikan dalam manajemen peternakan domba ya. Yang pertama, pemilihan bibit ini penting sekali. Kalau kita memilih bibit asal, dampaknya ya nanti kerepotan dalam manajemen. Yang kedua, kerepotan dalam memasarkan. Maka yang pertama biasanya ya masalah pemilihan bibit ini kaitannya dengan siapa market yang akan kita targetkan. Kita beternak kan memang mau mendapatkan market kan. Kita beternak kan tidak untuk memperbanyak ternak saja terus kemudian kita klonin sendiri atau kita sembelih untuk kebutuhan kita sendiri kan biasanya enggak. Tapi biasanya untuk kita jual, sehingga jenis ternak, pemilihan ternak ini kaitannya dengan market. Sebelum kita membuat peternakan, maka tentukan dulu siapa market kita. Oh, market saya adalah sate kelatak misalnya, berarti harus ekor tipis nih. Misalnya kayak gitu. Kalau kita mau nyuplai sate kelatak yang kita pelihara domba Garut ya nggak bakalan masuk speknya karena harga modalnya aja udah mahal, itu contohnya. Jadi pemilihan jenis ya, pemilihan jenis harus tepat. Kemudian pemilihan ternaknya juga harus baik, jadi pilih ternak yang sehat. Yang kedua yang harus kita perhatikan dalam manajemen peternakan adalah masalah pakan, ya kan? Pakan. Kenapa kok pakan? Karena pakan itu kunci dari masalah berikutnya. Kalau ternak kurang pakan, ternak bermasalah pakannya, maka biasanya ya dampaknya macam-macam. Ya entah kesehatannya yang terganggu, entah reproduksinya yang terganggu gitu ya. Reproduksi terganggu itu contohnya apa? Janinnya nggak berkembang, keguguran, lahir terlalu kecil atau lahir terlalu besar dan sebagainya gitu ya. Itu masalah manajemen pakan. Manajemen pakan ini juga nanti ngaruhnya ke biaya produksi. Kalau kita salah dalam menentukan pakan, nanti biasanya biaya produksi kita terlalu over budget gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah manajemen sanitasi. Kenapa sanitasi penting? Karena ini kaitannya dengan ternak, kita kasih makan bagus nih, tapi sanitasinya nggak kita perhatikan. Akhirnya apa? Akhirnya kandangnya kotor dan ternak mudah terserang penyakit. Jadi manajemen sanitasi juga harus kita
pertimbangkan gitu ya, harus kita perhatikan. Sanitasi ini termasuk biosecurity ya. Jadi kalau kita bicara sanitasi, biosecurity berarti ada pengelolaan limbah gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah masalah pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit yang di sini yang saya maksudkan adalah tadi sebenarnya kan pengendalian penyakit itu ada pakan dan sanitasi. Tetapi yang saya maksudkan dengan pengendalian penyakit di sini adalah pendeteksian penyakit secara benar dan penanganan yang tepat, serta perawatan atau masa pemulihan yang kita perhatikan. Jadi tidak hanya sekedar kita itu bisa mendeteksi ini, oh ini kayaknya sakit apa nih misalnya gitu kan, tapi kita ngasih obatnya nggak tepat, ya sama aja kan. Atau kita kasih obat tapi caranya nggak tepat. Contoh nih, ada peternak nonton YouTube misalnya kan, terus kemudian dia memberikan obat untuk ternaknya. Oh caranya gimana kan? Caranya disuntik di bagian leher. Maksudnya subkutan ya kan? Subkutan itu memang ada di bagian leher biasanya. Subkutan itu biasanya yang diberikan untuk subkutan itu adalah untuk penyakit-penyakit karena sakit-sakit kulit lah biasanya ya. Jadi kayak skabies kayak gitu ya. Yang kaitannya dengan subkutan itu biasanya di situ gitu. Padahal dia memberikan vitamin yang di situ harusnya intramuskular, berarti kan hanya di paha. Nah, salah dia. Yang harusnya di dalam daging malah dimasukkan di dalam kulit. Kira-kira loh, dari rasanya ternaknya aja gimana tuh, yang harusnya di dalam daging taruh di bawah kulit. Kemeng, ngilu, pusing kayak gitu kan. Nah, itu kan tidak, pemberiannya tidak, obatnya sudah benar. Dia mendeteksi penyakitnya benar, obatnya sudah benar, tapi cara mengobatinya salah gitu. Nah, kan repot itu. Nah, termasuk cara recovery-nya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita memuaskan customer kita sesuai dengan spek yang kita hasilkan gitu ya. Jadi jangan sampai ya customer mintanya apa dikasih apa, customer mintanya yang bagus kita kasih dicampur yang jelek contohnya. Nah, itu jangan sampai. Kalau kita bicara omset ya, kalau nominal itu fluktuatif ya. Nanti kalau kita bicara fluktuatif ini kan kurang tepat ya, saya khawatirnya kurang tepat. Apa saja sebenarnya sumber pemasukan Sinatria gitu ya. Kita dari ternak itu bisa di kira-kira aja ya, kita di Sinatria itu menjual per kilogram itu kan kalau ternak hidup itu 65.000 per kilo hidup kalau untuk yang betina. Kalau yang jantan itu sekitar 70, 75 sampai 80 ya, tergantung jenisnya ya. Jadi tergantung jenisnya. Terus kita juga tidak hanya menjual ternak hidup tapi juga menjual daging. Nah, ternak hidup itu untuk apa? Untuk akikoh ya kalau di kita. Kita biasanya untuk penjualan akikoh, dan alhamdulillah kalau kita di sini akikoh sih udah rutin ya. Rutin selalu ada. Daging juga harian kita produksinya per hari. Ya, kalau kemarin aja kita 15-an kilo. 15 kilo dikalikan 150-an lah. Gitu. Nanti bisa dihitung sendiri ya. Terus kemudian produk yang lain kita adalah kita juga jualan konstruksi kandang ya. Jadi konstruksi kandang ini mungkin bisa jadi malah lebih banyak daripada ternaknya bisa jadi ya. Apalagi kalau kita misalnya mau menjalin kerjasama dengan B2B gitu. Jadi kalau B2B itu luar biasa gitu. Asal teman-teman bisa punya portofolio yang bagus, kita bisa membangun relasi ya dengan B2B tadi. Karena contohnya begini ya, hampir semua perusahaan besar itu pasti punya CSR yang berupa peternakan, itu pasti. Nah, kalau kita bisa menggarap beberapa saja itu kan udah lumayan gitu. Bulan ini perusahaan ini misalnya gitu ya, CSR di mana gitu, itu bisa. Jadi kalau kita bicara omset Sinatria, komponen omsetnya adalah itu, ada ternak, ada daging, ada karkas dan lain-lain, kemudian ada pupuk organik, ada kandang gitu ya, itu masuk di omsetnya Sinatria. Untuk Sinatria Farm ini kita punya beberapa media sosial yang bisa dikunjungi nih ya. Ada YouTube Sinatria Farm namanya, kemudian kalau Instagram itu Instagram Farm Sinatria, kemudian TikToknya Sinatria Farm, Facebook juga Sinatria Farm. Untuk nomor customer service yang bisa dihubungi oleh teman-teman semua adalah di 0813 2700 4534.
itu yang bisa dihubungin. Nah, kemudian harapan saya terhadap Sinatria ataupun peternak yang lain ya. Kalau untuk Sinatria dulu nih, harapan saya dengan Sinatria Farm ini tidak berhenti sampai di sini. Kita tidak berhenti, dan alhamdulillah Sinatria Farm itu bertumbuh. Mulai dari peternakan yang masih mencari jati diri gitu ya, sampai kemudian kita punya produk, bahkan kita bisa berjejaring ya B2B dengan perusahaan-perusahaan yang lain untuk membangun peternakan-peternakan di beberapa daerah gitu ya. Nah, harapan kita adalah ini nanti bisa berkelanjutan sampai menjadi satu kultur ya, kultur bisnis yang di situ benar-benar bisa menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, baik itu terkait masalah pemenuhan kebutuhan proteinnya maupun bagaimana kita bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dari masyarakat sekitar. Nah, harapan kita terhadap peternakan Indonesia secara luas gitu ya. Untuk peternaknya dulu nih, untuk peternaknya harapan saya adalah peternakannya bisa berkelanjutan, berkembang, bertumbuh, tidak berhenti hanya pada masalah pemeliharaan saja, tetapi bisa bagaimana teman-teman itu bisa bertumbuh, memasarkan peternakannya, memasarkan produknya, memasarkan hasilnya, dan menjadi bisnis yang terus meningkat gitu ya, akan selalu scale up lah seperti itu. Nah, untuk pemerintah sendiri kita berharap untuk lebih banyak lagi ya, kalau saat ini kan sudah banyak sebenarnya fasilitas yang diberikan pada peternak, tapi mungkin lebih banyak lagi program-program yang lebih solutif untuk masyarakat. Misalnya contohnya ya, terkait masalah penyediaan lahan pakan misalnya. Jadi peternak itu tidak harus tergantung dengan pakan-pakan yang harus membeli. Jadi banyak kelompok ternak yang mereka terbentur tidak bisa mengembangkan peternakannya karena apa? Karena faktornya adalah di lahan pakan. Mereka nggak punya lahan gitu. Nah, ini kalau misalnya pemerintah itu bisa mensupport maksimal dengan mengalokasikan lahan-lahan khusus untuk pakan ternak, itu kan sudah ada di undang-undang sebenarnya ya. Di undang-undang kan sudah ada bahwa pemerintah menyediakan lahan khusus untuk pakan. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa direalisasikan seperti itu.